kemudian saya sebagai pelaku dulu itu di IPNU itu seringkali jangankan Banom melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama, kita saja ketika membuat program itu seringkali melenceng dari hasil konferensi. Nah itu mungkin menjadi pembenahan kita semuanya dan mohon pencerahannya karena itu juga menjadi hambatan untuk mempersiapkan SDM di Nahdlatul Ulama. Apalagi nanti kalau kita berbicara tadi di NU ada 16 lembaga, nun sewunya ternyata kan banyak sekali orang-orang yang masuk di lembaga itu belum pernah jarang yang pernah mengikuti di Banom sebelum Nahdlatul Ulama. Jadi saya merasa itu individu-individu yang masuk di badan otonom itu kurang teropeni kayak gitu loh, kurang teropeni dalam hal skill-skill mereka. Jadi kalau kita bahasakan mereka yang sekarang di SMA itu kuliah saja masih mikir sendiri, dia boleh jurusan apa ya, simpas apa ya kayak gitu. Padahal dari Nahdlatul Ulama menurut sebunya itu sangat mengharapkan kader-kader itu nanti meneruskan di Nahdlatul Ulamanya khususnya untuk mengisi di lembaga-lembaga yang tadi di Purbalingga 16 itu. Mohon tanggapan dari Bapak Yai Pedul. Terima kasih. Kalau SDM atau perangkat pengurus ya, pengurus di sebuah organisasi itu memang dari sisi rekrutmennya kan saja, dari sisi mau menjadi pengurus ini memang secara prosedurnya sudah kita lakukan, itu meminta kesediaan untuk menjadi pengurus atau untuk aktif di pengurus. Memang sudah ada, dan mereka yang kita usulkan untuk mendapatkan SK sebagian besar ya karena merasa sanggup untuk itu atau menyatakan ya surat pernyataan sanggup untuk melakukan itu. Nah, ketika kemudian saat sudah menjadi pengurus, hanya pelantikan misalnya atau hanya saat show of force itu yang menjadi tanggung dia masing-masing, tanggung jawab dia yang sudah buat pernyataan itu. Karena kita bukan organisasi yang militer atau pemerintah gitu, di mana ada punishment khusus untuk anggota atau untuk pengurus yang memang tidak sesuai dengan pernyataan yang dibuat. Gitu. Ya tipe organisasi kan ya lillahi ta'ala gitu ya. Karena ya punishmentnya mau apa, rewardnya saja saat di dunia kan kita hanya pakai reward akhirat gitu kan, kalau berjuang mendapatkan pahala dari hanya itu yang bisa kita, karena kita tipologi organisasi sosial keagamaan. Tapi kalau ingin profesional sebenarnya, kalau ingin profesional itu harusnya mulai dipikirkan bagaimana pengurus ini juga mendapatkan reward dari keaktifannya secara finance, gitu, secara finansial, harusnya ke sana. Itu kalau kemandirian yang terbentuk dalam organisasi harusnya mengarah ke sana. Gitu. Jadi supaya bahwa antara yang betul-betul ngurusi NU dan yang tidak ini, organisasi ini memikirkan. Gitu. Tapi yang terjadi justru kadang yang ngurus ini yang kadang bukan memberikan reward, malah kadang ya berjuang, katanya kan jahadu bi amwalikum wa anfusikum gitu kan. Nah itu kan karena ada nilai jihad di sana, jadi amwalnya kadang ikut terbawa juga tidak apa-apa begitu. Tetapi ketika orang-orang yang tidak, atau ya kita hanya kembalikan kepada mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, katanya dalam organisasi Banom yang masih jalan sendiri ini yang memang perlu koordinasi, peningkatan konsolidasi dan organisasi ini masih sangat perlu untuk bagaimana supaya nyambungnya antara program di PCNU dengan Banomnya gitu. Kalau tadi dikatakan melaksanakan program Banomnya sendiri saja kewalahan, apalagi melaksanakan program, bukan melaksanakan programnya NU, tapi bagaimana membreakdown kebijakan NU menjadi program di Banom kayak gitu. Jadi jangan sampai PCNU punya kebijakan grand desain, kebijakan yang besar tapi tidak diterjemahkan oleh Banom atau lembaga, jalan sendiri-sendiri. Nah,
misalnya tadi tentang penanaman Ahlussunnah wal Jamaah ini juga tidak oleh Banom kan, jadi tidak tepat itu diantaranya itu. Jadi menurut kita Banom ya juga harus tetap melaksanakan kebijakan NU, tapi menggunakan program yang dibuat oleh Banom itu sendiri. Gitu. Tambahan Pak Yai. Oke, matur suwun Pak Yai. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Artanti Laili Zulaiha, yang ini kelihatannya kader IPPNU ini, ketua atau apa? Syukur jadi ketua. Apa makna, maksud dan tujuan sebenarnya dari konsep kemandirian ini? Itu yang pertama. Yang kedua dari Nurholis PBG. Tanggapan PCNU Purbalingga terkait umur jenjang kaderisasi yang tumpang tindih di beberapa Banom Nahdlatul Ulama. Seperti kalau di IPNU itu dari 13 tahun sampai 27 tahun, ternyata diatur dari 20 tahun sampai sekarang 40 ya, 40. Kemudian di IPPNU 13 sampai 27 tahun, kalau di Fatayat 20 tahun dan atau sudah menikah sampai 45. Sementara kalau muslimat dari kalau tidak salah berapa 40 atau 45 itu. Artinya di sini ada irisan beberapa tahun antar Banom. Monggo tanggapannya. Terima kasih. Yang pertama, makna dari kemandirian. Kalau kita berbicara mandiri berarti kan tidak bergantung kepada yang lain. NU tidak bergantung dengan di luar NU. Dalam hal kehidupan organisasinya, dalam hal bagaimana menggerakkan roda organisasi. Jadi semua sumber daya yang ada di NU ini memang untuk diri NU, menggerakkan organisasi NU. Nah, keberadaan NU di Purbalingga terus terang memang belum seideal itu. Kita masih mengandalkan misalnya dari sisi pendanaan itu kadang dari hibah. Kalau nek anak hibah kegiatan jalan, nek orang anak hibah orang kegiatan. Untuk operasional di kantor sendiri misalnya itu menjalankan roda organisasi kan perlu sekretariat. Ya, sekretariat memerlukan biaya-biaya operasional ini ketika tidak ada dari luar tidak jalan. Misalnya itu belum mandiri. Ya. Jadi ada standar minimal kemandirian kita baru bisa itu, baru bisa standar minimal yaitu ini kantor. Tapi kalau bagaimana NU itu secara mandiri memberdayakan warganya tanpa minta bantuan dari luar, ini memang belum. Gitu. Nah, sehingga diperlukan sumber yang ada di NU, sumber pendanaan terutama yang ada di NU. Sehingga kalau ada yang mengatakan NU ini haram mempunyai badan usaha, ya tidak mungkin akan tercipta kemandirian NU. Maka kalau ingin menciptakan kemandirian NU, ya NU harus punya usaha. Anak bisa berdiri ya karena usaha berdiri, gitu kan? Karena dia makan, mempunyai energi untuk berdiri dengan dirinya sendiri. Nggak mungkin anak yang tidak mempunyai energi di dalam dirinya ini bisa berdiri sendiri. Mesti harus dituntun, dia harus didekatkan, mesti harus seperti itu kan. Tapi ketika dia mempunyai energi di dalam dirinya, itu dia bisa berdikari, bisa berdiri dalam kakinya sendiri. Nah, ini yang harus dilakukan oleh NU. Nah, dalam hal mengarah ke sana, ini memang memerlukan kebersamaan, memerlukan strategi yang perlu kajian yang mendalam terkait dengan analisa kekuatan NU, kelemahannya, peluang dan tantangannya dalam hal menuju kemandirian di sana. Kalau dari sisi kekuatan NU warganya sudah besar, sehingga kalau kita berpikir pay aja saja, misalnya, pay aja satu kali transaksi Rp300, warga NU Purbalingga misalnya tidak 100% lah, tidak 100% misalnya, hanya misalnya 10.000 warga NU di Purbalingga misalnya bertransaksi, ini sudah 300 juta, gitu. Sudah 300 juta, sehingga kita tidak usah mengandalkan hibah lah. Misalnya kalau nggak ada hibah kita masih bisa kalau warga NU itu dengan pay aja saja, dengan transaksi pay aja saja sudah ini. Nah, ini kita
kemarin ditagih sama providernya Jaya Buana itu bahwa kita harus mempunyai deposit utama supaya berjalan dengan baik itu 200 juta. Untuk modal 200 juta saja aku bingung. Ya. Untuk modal 200 juta saja supaya ini menjadi ketika orang deposit kemudian bisa langsung tertangani, bisa transaksinya sukses. Ini aja kemarin saya masih harus berpikir saya nyari di mana gitu. Apakah harus iuran lagi ini jadi konsep kemandirian organisasinya. Menurut saya ketika NU mempunyai badan usaha yang kemudian hasil dari badan usaha ini bisa untuk memberdayakan dan menghidupi organisasi, itu kemandirian organisasi. Kemudian kemandirian warga. Kemandirian warga ini jangan sampai warga menjadi beban organisasi. Kalau kemandirian warga ini justru warga ini diberdayakan oleh NU untuk mempunyai kemampuan bagi dirinya, minimal ya bagi standar hidup minimalnya dia tidak memerlukan bantuan dari yang lain termasuk bantuan dari organisasi NU. Ini kemandirian. Tapi kalau warga NU kok senjaloki maring NU itu belum warga yang mandiri, menjadi beban organisasi. Nah kita ingin antara organisasi maupun warganya ini sama-sama mandiri. Itu. Ketika kemudian NU kok menggalang koin NU itu menurut kami ya belum mandiri organisasinya. Walaupun itu dari warga Nahdlatul Ulama. Gitu. Konsep kemandirian menurut saya adalah ketika kita itu bisa menghidupi melalui roda organisasi.